Halo pemirsa, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis pada Word. Pembuatan daftar isi otomatis pada Word ini bisa dilakukan pada MS Word yang berbasis Windows maupun MS Word yang berbasis macOS. Caranya adalah dengan menggunakan fitur style yang sudah tersedia pada MS Word. Pertanyaannya, mengapa kita perlu membuat daftar isi otomatis? Pertama, dengan pembuatan daftar isi otomatis, maka dokumen Anda akan terlihat lebih rapi dan lebih profesional. Dan kemudian, dengan menggunakan daftar isi otomatis, maka penomoran halaman dalam daftar isi ini pun akan terjadi secara otomatis. Beda dengan kalau Anda membuat dokumen atau daftar isi ini secara manual. Kalau Anda membuat daftar isi secara manual, maka otomatis ketika terjadi perubahan pada isi dari dokumen, maka Anda pun harus menyesuaikan daftar nomor halamannya itu secara manual. Tetapi dengan daftar isi otomatis, maka seberapa banyak pun dokumen yang Anda tambahkan atau Anda kurangkan dalam dokumen tersebut, maka penomoran halaman dalam daftar isi pun dengan mudah dapat diupdate, ya. Jadi akan terjadi secara otomatis tanpa Anda perlu melakukannya secara manual. Ketiga, format dari daftar isi ini mudah di customize, ya, baik itu hurufnya, paragrafnya maupun bordernya. Berikut adalah langkah-langkah bagaimana kita akan membuat daftar isi otomatis dalam Word. Untuk keperluan ini, saya akan mengambil contoh teks yang sudah tersedia di Word. Baik. Teks ini kemudian saya akan berikan subjudul atau dalam bahasa Inggris disebut dengan heading. Jadi saya akan beri judul dulu ini, saya akan beri subtopik. Baik, saya sudah menuliskan beberapa contoh subjudul atau headings dalam dokumen ini, dan kita akan mulai format agar dokumen ini bisa kita buatkan daftar isi secara otomatis. Jadi untuk memulai ini kita harus menekan tombol home pada menu bar terlebih dahulu. Di sini akan kelihatan headings yang ada, yang sudah tersedia di MS Word. Nah, sebagai contoh untuk introduction ini saya akan beri heading 1. Kemudian method juga saya akan beri heading 1. Kemudian results ini saya akan berikan heading 1 juga. Kemudian yang terakhir discussion saya akan beri heading 1 juga. Nah, perlu diperhatikan bahwa di heading tersebut ada tulisan heading 1, heading 2, heading 3. 1, 2, dan 3 ini menunjukkan level dari subjudul, ya, yang ada di dalam dokumen. Jadi kalau subjudul yang paling pertama, maka kita akan gunakan heading 1. Jadi kemudian misalnya di subjudul heading 1 itu masih ada subheadingnya lagi, kita akan gunakan subheading yang kedua. Jadi misalnya di sini saya sudah berikan contoh metode. Nah, dalam metode ini heading 1. Dan dalam metode itu ada juga sub-subjudul, ya, subheadings. Nah, seperti setting, participants, dan instrumen. Nah, untuk setting ini, ya, dia berada di method. Ya. Jadi subheading dari methods. Oleh karena itu saya akan berikan heading 2. Begitu juga dengan participants dan instruments. Ya. Nah, dokumen ini sudah jadi. Jadi biasanya untuk pembuatan daftar isi ada di halaman tersendiri. Oleh karena itu introduction ini saya akan kirim ke halaman kedua. Caranya adalah dengan insert page break. Ya. Dan saya kembali ke halaman 1 untuk saya meletakkan daftar isi otomatis. Untuk membuat daftar isi otomatis, kita perlu ke reference, ya, menu bar reference, dan di sudut kiri atas itu terdapat yang namanya table of contents. Kita klik saja. Kemudian kita pilih format yang mana yang Anda inginkan. Saya biasanya menggunakan format yang formal. Jadi saya akan gunakan format yang formal. Kita klik dan kita bisa lihat bahwa table of contents-nya atau daftar isinya sudah terbuat secara otomatis. Nah, table of contents ini bisa kita rubah. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bahasa Inggris, kita bisa klik, double klik 2 kali, dan kita ganti saja dengan daftar isi.
Oke, jadi Anda bisa lihat bahwa introduction ini merupakan heading yang pertama, methods juga heading 1, result heading 1, discussion itu heading 1. Sedangkan setting participants itu headings 2 ya, headings level 2 ya. Karena dia bagian dari methods. Makanya dia itu agak masuk ke dalam ya, karena kita setting kedua. Nah, kalau kita misalnya mau tambahkan misalnya di setting ini kita misalnya masih mau tambahkan subjudul juga, subheadings, kita bisa melakukannya caranya seperti tadi. Jadi misalnya kita kembali ke dokumennya. Jadi misalnya di settings ini, misalnya ada dua bagian, misalnya um, tempat dan waktu. Misalnya kita akan berikan contoh, misalnya di sini ada time misalnya. Kemudian subheadingsnya itu ada misalnya venue. Berarti ini karena time dan venue itu bagian dari setting, maka kita select dulu, kita pilih, kemudian kita tekan heading 3. Begitu juga dengan venue, heading 3. Nah, memang ini pembuatan daftar isi otomatis ini dilakukan secara otomatis. Namun, ketika kita menambahkan dokumen atau kita menambahkan subheadings, maka kita perlu mengupdate-nya. Caranya mudah, kita tinggal klik kanan pada list daftar isi, kemudian kita update field, ya. Karena dia ada perubahan penambahan, makanya kita update entire table. Nah, kalau hanya penomoran halaman yang berubah, kita cukup menekan yang atas. Tetapi karena ini kita menambahkan subheadings, subjudals, makanya kita perlu update entire table. Kita klik dan time dan venue-nya sudah muncul secara otomatis. Enaknya untuk pembuatan daftar isi otomatis ini, kita bisa customize, ya seperti yang tadi saya sampaikan di bagian awal bahwa penomoran otomatis ini bisa pembuatan daftar isi ini bisa di customize. Jadi misalnya introduction ini yang heading 1 ini kita mau customize, misalnya kita mau taruh underline. Caranya kita modify, klik kanan pada subheadings yang akan kita rubah. Kita klik kanan di situ. Dalam hal ini heading 1, kita modify. Misalnya kita mau tambahkan di situ bordernya, kita klik format. Kita cari yang namanya border. Ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, ada pop-up seperti ini. Kita klik yang ini, border, bottom border, kalau kita highlight. Kemudian kita oke. Ya. Dan kita oke lagi. Kita akan bisa lihat bahwa headings yang heading 1 ini, semuanya sudah ada garis bawah. Nah, bagaimana kalau kita misalnya menggunakan nomor kalau kita mau customize dengan menggunakan nomor, caranya sama seperti tadi. Jadi kita headingsnya itu kita modify, dan kemudian formatnya itu kita cari yang numbering. Ya, jadi misalnya kita mau menggunakan penomoran yang seperti ini, kita oke lagi, dan kita bisa lihat bahwa heading 1 ini sudah ada penomoran secara otomatisnya. Daftar isi juga masuk di situ. Tetapi kalau misalnya daftar isi kita tidak memasukkan, boleh kita tinggal hapus saja. Ya. Dan kita rubah, ya. Kita rubah ini. Misalnya kita ganti ke normal saja. Dan kita update. Anda bisa lihat ketika di-update, ya, introduction sudah jadi nomor 1, methods 2, result 3, dan seterusnya. Setelah daftar isi selesai dibuat, kita bisa mengaktifkan dokumen mapnya. Caranya dengan klik view, kemudian kita klik navigation pane, dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifkan dokumen mapnya, kita klik dokumen mapnya seperti ini, dan kita sudah bisa melihat dokumen mapnya. Keuntungan dari dokumen map adalah ketika kita mengklik pada bagian yang ingin kita lihat, maka kursor akan langsung menuju ke sana seperti ini. Ya. Jadi kalau ini fungsinya kalau dokumennya cukup panjang,
Kita tidak perlu scroll menggunakan mouse untuk menuju ke bagian yang kita inginkan. Kita tinggal mengklik dan kursornya langsung menuju ke sana. Baik, demikian cara pembuatan daftar isi secara otomatis. Terima kasih atas perhatian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.